Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Lasira Aprilia, NIM 2010204009 dari Lokal Tadris Biologi 3A, dengan dosen pengampu Bapak Hendra Lardiman SSI MPD. Baiklah, di sini saya menjelaskan tentang organisasi komunitas. Adapun pembahasannya, yang pertama konsep komunitas biotik, yang kedua intrakomunitas dan konsep dominan, dan yang ketiga analisa komunitas. Sebelum kita memasuki materi yang pertama, yaitu kita membahas tentang pengertian organisasi komunitas. Adapun perbedaan organisasi dengan komunitas. Organisasi adalah sebuah wadah atau tempat berkumpulnya sekelompok orang untuk bekerja sama secara rasional dan sistematis dan terkendali untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Sedangkan komunitas adalah suatu kelompok sosial di suatu masyarakat yang terdiri dari beberapa individu yang saling berinteraksi di lingkungan tertentu dan umumnya memiliki ketertarikan dan habitat yang sama. Materi yang pertama yaitu konsep komunitas biotik. Istilah komunitas dipakai secara luas dari beberapa biota yang hidup di batang kayu sampai yang hidup di hutan dan lautan. Komunitas terbagi atas dua, yaitu komunitas mayor dan komunitas minor. Komunitas mayor adalah komunitas yang hadir dalam jumlah besar dan mereka relatif tidak tergantung pada masukan atau hasil dari komunitas lain di sekitarnya. Adapun komunitas minor adalah ketergantungan pada masukan atau hasil dari komunitas lain di sekitarnya. Komunitas dalam kesatuan ada tiga. Yang pertama, fungsional, terkait dengan struktur trofik dan arus energi. Yang kedua, komposisional, terkait dengan peluang spesies tertentu dapat hidup berdampingan. Dan yang ketiga, konsep komunitas menjadi penting untuk menjelaskan keragaman spesies yang biasanya hidup bersama di dalam tata aturan tertentu. Komunitas satu dan lainnya dapat dibedakan apabila habitat komunitas tersebut memperlihatkan perubahan yang tajam atau perubahan akibat interaksi dalam komunitas. Konsep komunitas sangat penting dalam praktek pengendalian organisme seperti nyamuk dengan mengatur habitatnya, gulma dengan menggunakan musuh alami. Materi yang selanjutnya, intrakomunitas dan konsep dominan. Ada beberapa intrakomunitas dan konsep dominan. Yang pertama, tidak semua spesies dalam komunitas memiliki peran, nilai, atau arti yang sama. Yang kedua, hanya beberapa spesies yang berperan sebagai pengendali utama komunitasnya. Yang ketiga, pengendalian dapat berupa jumlah yang banyak, biomas, atau produktivitas yang besar, atau dengan kegiatan lainnya. Yang ketiga, klasifikasi intrakomunitas berupaya menilai pentingnya suatu spesies dalam komunitas berdasarkan tingkat makanan dan trofik dan fungsional. Dan yang terakhir, dominasi dapat berpusat pada satu atau lebih spesies dan dinyatakan dengan indeks dominasi. Materi selanjutnya, analisa komunitas. Komunitas dapat diklasifikasi menurut habitat fisik, contohnya hutan tropis dan laut, bentuk atau struktur utamanya, contohnya spesies dominan, bentuk hidupnya, dan indikasi lain. Sifat benda fungsional, contohnya TV metabolisme komunitas. Tidak ada peraturan yang pasti dalam mengklasifikasi komunitas, tetapi klasifikasi berdasarkan fungsional akan memberikan gambaran lebih baik untuk membandingkan semua komunitas dalam habitat yang sangat berlainan seperti daratan, laut, dan air tawar. Cara yang paling baik untuk menyebut suatu komunitas adalah berdasarkan beberapa sifat yang jelas, baik hidup maupun mati, sebagaimana komunitas seperti komunitas jeram, pelagik, dan pantai pasir. Pada komunitas binatang, memberikan nama akan bermasalah karena komunitas binatang jarang yang dominan dalam waktu lama.
Itulah hasil presentasi saya. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.